Di puncak kemewahan Jakarta, di mana lampu sorot tak pernah padam, hiduplah seorang pangeran dan putri modern, Harvey Mois dan Sandra Dewi. Kehidupan mereka adalah dongeng yang diimpikan jutaan orang. Mobil sport Eropa berjejer rapi, liburan mewah di luar negeri, dan perhiasan yang menyilaukan mata. Sebuah fasad kesuksesan yang sempurna. Namun, di balik kilau berlian dan senyum di karpet merah, tersembunyi sebuah rahasia kelam. Sebuah borok yang menggerogoti jantung kekayaan Indonesia. Pada 27 Maret 2024, dongeng itu runtuh. Kejaksaan Agung menangkap sang pangeran. Dan angka yang mereka sebutkan mengguncang seluruh negeri. Bukan 1 triliun, bukan 10 triliun, tapi 300 triliun rupiah. Ini bukanlah sekadar kisah korupsi. Ini adalah kisah pengkhianatan, kerakusan, dan kehancuran dalam skala yang tak terbayangkan. Sebuah cerita yang akan membawa kita dari penthouse mewah di ibu kota ke lubang-lubang tambang mematikan di Bangka Belitung. Dari ruang sidang yang dingin hingga penemuan sebuah harta karun tersembunyi yang bisa mengubah nasib bangsa. Inilah Konspirasi Timah. Penangkapan Harvey Mois bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah puncak gunung es. Selama bertahun-tahun ia membangun citra sebagai pengusaha sukses. Namun di balik layar, ia adalah dalang utama, sang fasilitator yang merajut jaring-jaring kejahatan yang rumit. Perannya menjadi penghubung antara para penambang ilegal, para pemilik smelter swasta, dan yang paling mengerikan, oknum-oknum korup di dalam tubuh BUMN PT Timah Tbk. Mereka tidak mencuri dari negara, mereka membajak negara dari dalam, menggunakan izin usaha pertambangan resmi milik PT Timah Tbk sebagai tameng untuk menjarah sumber dayanya sendiri. Modusnya jenius, sekaligus jahat. Harvey Mois mengatur sebuah skema di mana para smelter swasta yang terlibat menyetorkan dana kepadanya. Untuk membuatnya tampak legal, aliran dana haram itu disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebuah muslihat sempurna untuk mencuci uang hasil kejahatan, mengubahnya menjadi donasi yang seolah-olah mulia. Saat penyidik mulai bergerak, skala kemewahan yang dibangun dari uang haram ini terkuak. 88 tas bermerek, 141 item perhiasan, dan deretan mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Porsche disita. Setiap barang mewah itu adalah simbol dari setiap jengkal tanah yang dirusak, setiap sungai yang dicemari, dan setiap masa depan yang dicuri. Kasus 300 triliun ini hanyalah satu luka di tubuh bangsa yang sudah penuh borok. Indonesia sedang darurat tambang ilegal. Data resmi melukiskan gambaran yang mengerikan. Setidaknya ada 2.471 lokasi tambang mineral dan batu bara ilegal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Presiden Prabowo Subianto mengutip laporan intelijen, bahkan menyebut angka 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara yang sama fantastisnya, 300 triliun rupiah. Bandingkan angka ini dengan sektor legal. Hingga November 2024, hanya ada 4.302 izin usaha pertambangan atau IUP yang resmi terdaftar. Artinya, jumlah lokasi tambang ilegal yang beroperasi di luar radar hampir menyaingi jumlah tambang yang legal. Sebuah ekonomi bayangan raksasa yang beroperasi tanpa membayar pajak, tanpa aturan, dan tanpa belas kasihan. Dan epicentrum dari kehancuran ini adalah Bangka Belitung. Korupsi ini secara langsung menggali lahan seluas lebih dari 170.000 hektar.
Lahan yang dulunya subur untuk kebun lada, komoditas kebanggaan Bangka, kini menjadi lanskap neraka. Hamparan tandus penuh lubang-lubang raksasa beracun yang disebut kolong. Dampaknya merembet ke air. Diperkirakan 55% sungai di Bangka Belitung telah tercemar parah. Limbah tambang yang penuh logam berat seperti timbal dibuang begitu saja, membunuh ikan dengan menyumbat insang mereka, meracuni ekosistem dari hulu hingga ke hilir. Kerusakan ini mengalir sampai ke laut, menghancurkan hutan bakau yang menjadi benteng alami pesisir, memicu abrasi yang menelan daratan dan mengancam desa-desa nelayan. Namun, biaya yang paling mahal dibayar dengan nyawa. Antara tahun 2021 hingga 2024, lubang-lubang kolong yang ditinggalkan para mafia tambang telah menjadi kuburan bagi 16 orang, di mana 13 diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Mereka tenggelam di air beracun, di jebakan maut yang tak pernah direklamasi. Pada periode yang sama, kecelakaan kerja di lokasi tambang merengkuh 38 nyawa. Rusaknya habitat juga memicu konflik antara manusia dan satwa liar. Tercatat ada 28 serangan buaya yang menewaskan 15 orang. Angka kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah dalam kasus ini bukanlah sekedar angka di atas kertas. Itu adalah harga untuk memulihkan tanah yang mati, sungai yang sekarat, dan nyawa-nyawa yang hilang sia-sia. Ketika kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan, publik menahan napas, berharap keadilan akan ditegakkan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah drama hukum yang penuh liku dan menguji rasa keadilan masyarakat. Pada 23 Desember 2024, palu hakim diketuk. Harvey Moise, otak di balik kerugian 300 triliun rupiah, divonis 6,5 tahun penjara. 6,5 tahun, vonis yang terasa seperti tamparan bagi publik. Jaksa yang menuntut 12 tahun penjara pun tak tinggal diam. Mereka mengajukan banding, membawa pertarungan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan di Pengadilan Tinggi Jakarta, sebuah kejutan terjadi. Pada 13 Februari 2025, para hakim membalikan keadaan. Mereka melihat skala kejahatan yang sesungguhnya. Mereka melihat kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan. Mereka melihat tidak adanya satupun hal yang meringankan. Vonis Harvey Moise diperberat secara drastis menjadi 20 tahun penjara. Uang pengganti yang harus ia bayar pun dilipat gandakan menjadi 420 miliar rupiah. Perlawanan belum berakhir. Harvey Moise mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, harapan terakhirnya. Namun pada 25 Juni 2025, pintu keadilan tertutup rapat. Mahkamah Agung menolak kasasinya. Vonis 20 tahun penjara menjadi final. Sebuah pesan kuat dikirimkan. Era impunitas bagi para penjarah kerah putih telah berakhir. Di tengah saga hukum yang berlangsung, sebuah era baru dimulai di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah mendeklarasikan perang tanpa kompromi. Ia menyebut korupsi ini sebagai masalah sistemik, di mana pintarnya orang pintar itu sering pintar nyolong. Ia tidak hanya berbicara. Pada 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo terbang langsung ke Bangka Belitung. Didampingi Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, ia menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter sitaan dari para koruptor kembali ke tangan negara melalui PT Timah. Aset senilai hampir 7 triliun rupiah direbut kembali. Kehadiran Presiden di sana adalah sebuah pertunjukan kekuatan. Sebuah pesan yang sangat jelas bagi para mafia tambang, zona nyaman kalian telah berakhir. Negara datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat. Ini bukan lagi sekedar penegakan hukum. Ini adalah perebutan kembali kedaulatan. Dan di tengah puing-puing smelter yang disita itu, sebuah penemuan tak terduga mengubah seluruh narasi.
Saat melakukan inspeksi, Presiden Prabowo menunjuk tumpukan material yang selama ini dianggap limbah dibuang begitu saja oleh para penambang. Material itu adalah monasit. Presiden menyebutnya sebagai harta karun yang sesungguhnya. Ia menegaskan, nilai timah yang disita memang triliunan, tapi potensi nilai dari monasit ini jauh lebih besar. Jadi, apa itu monasit? Monasit adalah mineral ikutan dari penambangan timah. Di dalamnya terkandung elemen-elemen super langka yang menjadi fondasi teknologi abad 21. Logam tanah jarang atau rare earth elements. Elemen-elemen seperti neodymium, lanthanum, dan cerium adalah komponen krusial dalam segala hal, mulai dari magnet super kuat untuk motor mobil listrik dan turbin angin, hingga komponen vital di dalam iPhone Anda, sistem rudal canggih, dan peralatan medis seperti mesin MRI. Penemuan ini menyingkap sebuah ironi yang menyakitkan. Selama bertahun-tahun, para koruptor dalam kerakusan dan ketidaktahuan mereka telah membuang harta karun yang nilainya berkali-kali lipat dari timah yang mereka curi. Mereka fokus pada komoditas kemarin, sambil mengabaikan emas hijau yang menjadi kunci industri masa depan. Secara geopolitik, penemuan ini sangat strategis. Saat ini, pasar logam tanah jarang dikuasai secara mutlak oleh Tiongkok, yang mengontrol sekitar 85% kapasitas pemrosesan dunia. Ketergantungan ini membuat negara-negara barat rentan. Dengan potensi monasit ini, Indonesia tidak hanya menemukan sumber kekayaan baru, tetapi juga sebuah kartu truf untuk memainkan peran kunci dalam rantai pasok teknologi global. Gebrakan melawan mafia tambang dan penemuan monasit ini bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah langkah pertama dari sebuah visi yang jauh lebih besar, hilirisasi. Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan bahwa era di mana Indonesia hanya menjual kekayaan alamnya dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah harus diakhiri. Kunci untuk menjadi negara maju adalah dengan membangun industri pengolahan di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah. Bayangkan, alih-alih hanya mengekspor pasir monasit, Indonesia bisa memproduksi magnet canggih, baterai kendaraan listrik, dan komponen elektronik. Alih-alih mengekspor biji nikel, kita membuat baterai litium yang menggerakkan dunia. Alih-alih mengekspor kelapa bulat, kita mengolahnya menjadi produk turunan yang nilainya bisa melonjak 100 kali lipat. Ini adalah pertarungan untuk mengubah takdir ekonomi bangsa. Dari ekonomi ekstraktif yang merusak dan hanya memperkaya segelintir orang, menjadi ekonomi industri berbasis teknologi yang berdaulat dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Skandal PT Timah dengan segala tragedi dan kerusakannya telah menjadi lonceng peringatan yang paling keras. Ia membongkar korupsi sistemik, menunjukkan harga mahal dari kerusakan lingkungan, dan secara tak sengaja menyingkap potensi kekayaan Indonesia yang selama ini terabaikan. Pertanyaannya kini adalah, apakah ini akan menjadi titik balik yang sesungguhnya? Ataukah ini hanya momentum sesaat? Pertarungan melawan mafia tambang telah dimenangkan di beberapa babak. Tetapi, perang untuk masa depan Indonesia baru saja dimulai.